Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi KPK dan FPB. Selamat belajar. Yang pertama kita akan belajar KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. KPK dapat dicari dengan beberapa cara. Di antaranya dengan faktorisasi prima dan tabel pembagian bersama. Mencari KPK dengan faktorisasi prima, kalikan semua jika ada yang sama. Ambil yang pangkatnya terbesar. Kalau faktorisasi prima, pakai yang faktorisasi prima, kalian bisa menghitung menggunakan pohon faktor. Nanti bisa dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima ya. Kalian harus bisa membedakan mana bilangan prima dan mana bilangan ganjil. Ingat. Nah, inilah contoh dari faktorisasi prima. Contoh mencari KPK dengan cara faktorisasi prima. Tentukan KPK dari 36 dan 48. Pertama, kalian bikin pohon faktor dulu. 36 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Dibagi dengan bilangan prima. Dibaginya jangan langsung yang besar, tapi dimulai dari bilangan prima yang paling kecil. 36 dibagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 dibagi 2 atau dibagi 3? Dibagi 3, karena kalau dibagi 2 hasilnya akan desimal, jadi dibaginya 3. 9 dibagi 3, 3. Cukup sampai di situ. 3 dibagi 3 kan masih bisa, Miss. Tapi nggak bisa. Di sini hanya sampai situ, tidak sampai angka 1. Selanjutnya 48. 48 dibagi 2, 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Cukup sampai di situ. Jangan sampai 3-nya dibagi 3 lagi jadi 1. Tidak sampai di situ ya. Jadi cukup sampai di angka 3 aja, tidak sampai di angka 1. Faktorisasi prima dari 36, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Taunya dari mana nih? 2-nya, kenapa 2 bisa pangkat 2? Karena di angka 36 2-nya ada 2. Lalu 3-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan di 48, 2 pangkat 4, 2-nya ada 4. 3-nya ada 1, tidak perlu ditulis jika pangkat 1. 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, sekarang tinggal kalian cari KPK-nya berapa nih. Tadi yang sebelumnya dibilang, kalau cari KPK itu, kalikan semuanya. Jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya paling besar. Di sini ada 2 sama 2, 3 sama 3. Yang mana yang pangkatnya paling besar? 2 pangkat 4. 3 pangkat 2 sama 3. Mana yang pangkatnya paling besar? 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 berapa? 16. Ingat, bukan 2 kali 4, tapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 4. 16 dikali 9 hasilnya 144. Jadi KPK dari 36 dan 48 adalah 144. Nah, kalau yang ini cara menggunakan tabel pembagian bersama. Miss Kiki tetap pakai soal yang sama ya. Tentukan KPK dari 36 dan 48. 36 dibagi 2. Lihat yang 2 angka merahnya itu. 36 dibagi 2 hasil 18, ada di bawahnya. 18 dibagi 2 hasil 9. 9 dibagi 2. Kalian kerjainnya secara bersamaan ya. 36 bagi 2, 18. 48 dibagi 2, 24. Kayak gitu. 24 bagi 2, 12. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 2, bisa nggak desimal? Tetap tulis di situ angka 9. Karena 12 masih bisa dibagi 2. Kecuali 12-nya nggak bisa dibagi 2, baru. 12 bagi 2, 6. 9 bagi 2, tulis lagi angka 9 di situ karena nggak bisa. Terus di sini karena 6-nya masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3 sampai habis. Kalau pakai tabel pembagian bersama ini sampai angka 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3,
Nggak bisa tulis aja tetap angka 1 di situ. Jadi di sini kalian bisa lihat KPK dari 36 dan 48, tinggal kalian lihat yang tabel. Di sini yang angkanya warna merah, coba kalian lihat. Duanya ada berapa? Duanya ada 4. Tiganya ada berapa? Tiganya ada 2. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 16 dikali 9. Hasilnya 144. Sama kan hasilnya dengan menggunakan pohon faktor? Tinggal kalian pilih. Kalian mau menggunakan faktorisasi prima atau tabel pembagian bersama. Selanjutnya FPB, faktor persekutuan terkecil. Ingat ya, FPB dapat dicari dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan faktorisasi prima dan tabel pembagian bersama. Mencari FPB dengan faktorisasi prima, kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalikan faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kalau FPB yang sama aja yang diambil. Kalau yang nggak sama jangan dimasukin. Tapi dengan pangkat yang terkecil. Tadi kalau KPK ambil semua. Jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya paling besar. Tapi kalau FPB harus sama. Harus sama, tapi ambil pangkat yang paling kecil. Miss Kiki tetap pakai soal yang sama, pakai pohon faktor yang tadi, yang sebelumnya waktu kita menghitung KPK. Tinggal kalian lihat, di situ 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4. Mana yang pangkatnya paling kecil? 2 pangkat 2. Dikali 3 pangkat 2 sama 3. Mana yang pangkatnya paling kecil? 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 36 dan 48 adalah 12. Selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit tentang bilangan pecahan. Setengah ditulisnya itu 1/2. Sepertiga ditulisnya itu 1/3. Seperempat ditulisnya 1/4. Seperlima ya ditulisnya 1/5. Ingat ya, seperti itu. Kalau yang ada di atas namanya pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Jadi kalau 1/2, pembilangnya berapa? Pembilangnya 1. Penyebutnya 2. Itu yang namanya pecahan ya. Syarat penyebut tidak boleh 0 karena bilangan berapapun tidak dapat dibagi dengan 0. Cara menentukan penilaian senilai. Kita akan menentukan gimana caranya menentukan pecahan yang senilai. Apakah pasangan pecahan berikut senilai 3/7 dan 2/5? Gimana cara nentuinnya? Pertama kita tulis dulu. 3/7 dengan 2/5. Tinggal kita kali silang. 3-nya dikali 5, 2-nya dikali 7. 3 dikali 5, jadi atas dikali bawah, tapi silang ya bentuknya. Atas dikali bawah, atas dikali bawah. 3 kali 5, 15. 2 dikali 7, 14. 15 dengan 14 sama atau enggak? Enggak sama. Berarti pecahan ini tidak senilai. Sekarang kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Apakah pasangan pecahan berikut senilai 9/15 dan 3/5? Sama caranya. 9/5 dengan 3/5. 9-nya dikali 5, 3-nya dikali 15. Dikali silang itu namanya. 9 dikali 5, 45. 3 dikali 15, 45. Sama-sama 45. Jadinya pecahan 9/15 dengan 3/5 itu senilai. Seperti itu ya, cara menentukan pecahan yang senilai. Nanti kita akan lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang macam-macam pecahan. Gimana caranya menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi pecahan ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum, selamat pagi.